Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, leaders of all leaders, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah strategi dakwah dan komunikasi Bapak Irfiansah, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tabligh, irsad, tadbir, dan tatwir atau tamkin. Nah, itu tuh termasuk bentuk-bentuk metode dakwah. Yang pertama ada tabligh. Nah, secara bahasa, tabligh adalah menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah bentuk komunikasi dakwah dengan cara menyampaikan atau menyebarluaskan dalam komunikasi. Nah, ajaran Islam melalui media mimbar atau media massa, baik elektronik maupun cetak. Nah, dengan sasaran orang banyak atau halayak. Tabligh ini tuh bersifat insidental, oral, massal, seremonial, bahkan kolosal. Nah, tabligh ini tuh dilaksanakan atas dasar pola kecenderungan masalah yang berkembang pada masyarakat secara umum dalam semua segi kehidupan jemaahnya gitu. Nah, pelaku tabligh ini tuh disebut mubaligh. Bentuk dakwah inilah yang relatif sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, orang yang menyampaikan dalam istilah tadi disebut tabligh. Nah, dalam menyampaikan tabligh disebut mubaligh, yaitu laki-laki, dan mubaligh itu perempuan, mubalighah itu perempuan. Nah, tulis Mu'akbar Nasrullah dalam buku khusus pemuda keren untuk asal katanya, tabligh ini berasal dari kata baligo, yubaligu, tabligan yang bermakna menyampaikan atau memberitahu secara lisan. Contoh perilaku tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu memberikan nasihat dalam kebaikan, mengajak umat muslim lainnya untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Guru yang menyampaikan ilmu yang dikuasainya kepada para siswa. Ustadz yang berkhutbah dan menyampaikan ajaran agama sesuai syariat kepada jemaahnya. Kemudian ada tata cara tabligh. Yang pertama itu bersikap lemah lembut, tidak berhati besar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah serta berdiskusi untuk mendapat kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dakwah lainnya menurut surah An-Nahl ayat 125 adalah dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga pada yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada irsad. Nah, irsad ini tuh secara bahasa berarti petunjuk, konseling, atau membimbing. Nah, secara istilah, irsad adalah proses menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Nah, dilihat dari prosesnya, irsad ini lebih bersifat kontinu, simultan, dan intensif. Contohnya, seorang kiai yang membimbing para santri dan masyarakat yang terus-menerus tanpa batas waktu. Nah, irsad ini dilaksanakan atas dasar masalah khusus dalam semua aspek kehidupan yang berdampak pada kehidupan individu dan keluarga. Nah, beberapa pendekatan atau cara yang biasa dilakukan dalam irsad adalah mau'izah hasanah atau pelajaran yang baik, muwazaah atau dialog, kemudian nasihat, muhasabah, pelayanan doa terapi Islam, perawatan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada tadbir. Nah, menurut bahasa, tadbir berarti pengelolaan atau manajemen. Sedangkan menurut istilah adalah kegiatan dakwah dengan melakukan transformasi dan institusionalisasi dan ajaran Islam melalui kebijakan seperti kebijakan publik pada suatu pemerintah, kebijakan lembaga pendidikan, lembaga perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi manajemen merupakan karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir
adanya organisasi dakwah sebagai wadah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dakwah. Nah, di antaranya tersistematisasi dalam pelaksanaan dakwah, kegiatan dakwah tabir ini tuh lebih fokus kepada kegiatan pengelolaan majelis taklim, kemudian masjid, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik Islam. Kemudian yang terakhir yaitu tatwir atau tamkin. Nah, menurut bahasa, tatwir atau tamkin berarti pengembangan, sedangkan menurut istilah berarti kegiatan dakwah implementatif melalui aksi amal soleh berupa pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan. Dengan kata lain, mengembangkan perantara-perantara sosial, ekonomi, dan lingkungan atau pengembangan kehidupan muslim dalam aspek-aspek kultur universal. Nah, dakwah tatwir ini tuh diantaranya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan umat, pendampingan desa tertinggal, pengembangan ekonomi syariat, pengadaan sarana-sarana pendidikan keagamaan, dan lain-lain. Kemudian, tatwir ini adalah pengembangan masyarakat. Nah, ada 5 nih pembagian dalam tatwir, yaitu tatwir dilakukan dalam peningkatan sosial budaya masyarakat, tatwir dilakukan melalui jaringan pengamanan sosial, tatwir dilakukan melalui pemberdayaan fungsi institusi-institusi sosial dalam mengenai problematika kehidupan masyarakat. Nah, tatwir juga dilakukan melalui upaya conditioning dalam pemahaman. Tatwir itu membentuk atau membangun kerjasama dengan panti-panti sosial. Kegiatan dakwah tatwir ini lebih fokus kepada kegiatan pemberdayaan SDI, pemberdayaan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi umat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.